Apa kabar semuanya? Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja cukup mengejutkan. Kita akan bedah sebuah kerangka finansial yang ternyata cetak birunya itu udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Penasaran gimana strategi kuno ini bisa relevan banget buat keuangan kita zaman sekarang? Oke, kita langsung masuk aja ke intinya ya. Kita mulai dari masalah yang kayaknya banyak banget dialami orang-orang saat ini, yaitu siklus masalah keuangan yang rasanya kok nggak putus-putus. Ini nih, kenyataan yang pahit tapi nyata. Banyak keluarga yang kayak terjebak gitu. Siklus utang, kondisi keuangan yang nggak stabil, dan yang paling parah, ini terjadi turun-temurun. Rasanya tuh kayak lari di tempat, gali lubang tutup lubang. Dan ini bukan cuma soal duitnya, tapi soal pola pikir dan kebiasaan yang diwariskan. Nah, coba deh bayangin. Gimana kalau ternyata kunci buat keluar dari semua masalah modern ini justru tersembunyi di dalam sebuah cerita yang super kuno. Aneh kan? Tapi ini ide yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Dan sumber kuno itu adalah dari kisah Abraham. Tapi kita nggak akan bahas ini sebagai dongeng pengantar tidur ya. Kita akan bedah kisah ini sebagai sebuah model finansial yang dahsyat. Sebuah strategi yang ternyata bisa kita pakai siapapun kita, dimanapun kita berada, bahkan di era digital ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita samain dulu frekuensinya. Waktu kita ngomongin kekayaan, yang kita maksud di sini itu kekayaan generasional. Jadi ini bukan cuma soal punya duit banyak buat foya-foya sekarang, tapi soal membangun sesuatu yang bisa bertahan lama, sebuah warisan yang bisa jadi fondasi buat anak cucu kita nanti. Nah, ini dia poin utamanya. Kisah ini bukan sekedar cerita buat inspirasi. Di dalamnya itu ada cetak biru yang sangat praktis. Ada kerangka kerja 3 langkah yang jelas banget dan relevan sepanjang masa untuk membangun kekayaan yang kita bicarakan tadi. Sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Kita akan kupas tuntas 3 pilar yang jadi fondasi utama dari cetak biru finansial kuno ini. Siap-siap ya. Ini dia 3 pilarnya. Pertama, pemisahan yang disengaja. Kedua, perlindungan aset strategis. Dan yang ketiga, punya tujuan yang lebih tinggi. Kelihatannya simpel ya, tapi ketiga hal ini saling terkait dan saling menguatkan. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, pilar pertama, pemisahan yang disengaja. Kedengarannya emang agak misterius, tapi intinya gini. Ini soal berani memilih jalan yang beda. Ini tentang keputusan sadar untuk nggak ikut-ikutan kebiasaan finansial kebanyakan orang. Kebiasaan yang justru bikin mereka terjebak di siklus yang sama. Coba deh lihat perbandingannya di sini, jelas banget kan bedanya? Sama kayak ceritanya Abraham yang harus meninggalkan zona nyamannya buat masa depan yang baru, langkah pertama kita adalah memisahkan diri dari budaya konsumtif. Di satu sisi ada jalan umum, gampang, instan, hidup buat hari ini. Di sisi lain ada jalan warisan yang menuntut kita buat berpikir jangka panjang. Ini soal perubahan mindset yang fundamental banget. Nah, setelah kita mulai jalan di jalan warisan dan berhasil sedikit menjauh dari godaan konsumtif, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah melindungi apa yang udah kita bangun. Percuma kan capek-capek ngumpulin kalau akhirnya hilang gitu aja. Makanya pilar kedua ini krusial. Perlindungan aset strategis ini bukan cuma nabung di bank ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal kita bangun semacam benteng finansial. Kita harus bisa bertahan dari berbagai risiko, inflasi, ekonomi yang nggak menentu, dan lain-lain. Dan yang paling penting, kita harus bikin modal kita itu kerja buat kita. Artinya apa? Kita investasi di aset-aset yang menghasilkan, bukan cuma aset yang nilainya naik turun nggak jelas. Oke, sekarang pilar yang terakhir. Dan kalau menurut saya, ini adalah jiwanya dari semua strategi ini. Tanpa pilar ketiga ini, 2 pilar yang pertama tadi cuma jadi teknik kosong tanpa arti.
Wah, saya suka banget kutipan ini. Kekayaan tanpa tujuan hanyalah mata uang, kekayaan dengan tujuan menjadi sebuah warisan. Dalam banget kan? Inilah yang membedakan antara sekedar numpuk harta sama membangun sebuah legasi. Pertanyaan kenapanya itu penting. Kenapa Anda mau membangun kekayaan? Apakah buat sekolah anak? Buat bantu komunitas? Nah, tujuan inilah yang jadi bahan bakarnya. Jadi, gimana cara kita menyatukan semua ini? Yuk kita rangkum gimana ketiga pilar ini kalau digabungkan bisa jadi formula yang super ampuh. Rumusnya sebenarnya sesimpel ini. Dua pilar pertama, pemisahan dan perlindungan, itu semua intinya soal disiplin. Pilar ketiga, itu soal tujuan. Nah, waktu kita menggabungkan disiplin finansial dengan tujuan yang jelas dan mulia, hasilnya yaitu warisan yang abadi. Simple, tapi luar biasa kuat. Dan yang perlu kita ingat terus, ini dampaknya jauh lebih besar dari sekedar angka di rekening kita. Ini soal mengubah takdir sebuah keluarga. Ini soal memutus rantai masalah keuangan dan meletakkan fondasi yang kokoh buat anak cucu kita supaya mereka punya start yang lebih baik. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita melihat cetak biru kuno ini, coba pikirkan, di atas fondasi seperti apa Anda akan membangun warisan Anda? Bukan cuma warisan uang ya, tapi warisan nilai, tujuan, dan kesempatan.